Adab yang kedua, ya, adab meminta izin. Ada adab salam atau ada mengucapkan salam, dan ada istilah meminta izin, ya, di dalam syariat. Ya, bahkan poin yang terakhir itu bisa diperhatikan apa? Apabila disampaikan padamu kembalilah, maka kembali, ya. Dan ketika kita disuruh untuk pulang, sikap kita bagaimana nanti akan disampaikan. Baik, dalam masalah adab meminta izin, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ada 4 permasalahan. Yang pertama, idza aradta dukhula ala ahadin fasta'dzin. Apabila engkau ingin masuk, ya, menemui seorang, maka mintalah izin. Ya, maka mintalah izin. Itu kalau mau menemui seseorang, adabnya adalah minta izin. Ini sebelumnya, bukan setelahnya. Ya. Jadi ketika di luar, bukan masuk dulu baru ngomong. Ya, anggap saja kalau seandainya di rumah. Isti'dzan itu artinya, ya, meminta izin. Kemudian, dan secara umum namanya meminta izin adalah ketika seseorang mau memasuki ruangan atau tempat yang memang secara adat, secara kebiasaan itu adalah tertutup, ya. Contohnya apa? Ya, rumah, ya, mungkin ruangan di kantor. Kalau di rumah mungkin kamar, anak-anak ingin masuk ke kamarnya orang tua, ya, minta izin dulu. Nah, itu diantara contohnya. Ada kalau tempat terbuka seperti ini, ya, maka tidak, ya. Atau mungkin ada tempat-tempat yang bebas orang keluar masuk, maka tidak perlu minta izin, ya. Nah, minta izin ini, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, ini disyariatkan, dan faedahnya adalah untuk menjaga pandangan, ya, untuk menjaga pandangan. Baik, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, waqifan an yaminil bab aw yasarihi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdiri di samping kanan pintu atau samping kirinya. Jadi kalau seandainya antum mau masuk nih, mau izin di rumah seorang, kemudian antum mau ketok pintu, jangan di depannya. Tepat ketika dibuka langsung nanti kelihatan dalamnya. Tapi antum sebelah ini pintu, sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Ya, ingat bahwasanya innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar, kata Rasulullah SAW. Isti'dzan ini minta izin disyariatkan demi untuk menjaga pandangan, ya, demi untuk menjaga pandangan. Bisa jadi nanti ada dari keluarganya yang yang belum pakai hijab contohnya, atau anak putrinya yang demikian pula, ya, sehingga tidak melihat ke dalam langsung, ya. Tapi caranya adalah di sebelah kanan atau sebelah kiri, ya. Ini caranya, ya. Dan kalau antum mau bertamu tempat orang pun seperti ini caranya, ya. Jadi bukan di depan tok langsung, ya. Antum kalau ketok pintunya di depan tok, ya, tidak mengapa. Tapi setelah itu apa? Minggir, atau dari samping langsung tok, ya. Tidak langsung menghadap ke pintunya, ya. Ini yang kedua. Jadi faedahnya apa? Supaya tidak melihat hal-hal yang tidak diinginkan untuk terlihat dari yang ada di rumah. Dan bukan hanya masalah aurat saja, ya, mungkin ada hal-hal yang tidak layak, ya. Orang di dalam rumah mungkin ada yang kurang rapi, tuan rumah tidak ingin itu kelihatan langsung, ya. Makanya supaya tidak terlihat di sebelah kanan atau kirinya. Poin yang ketiga, fa in adzina laka dakhalta. Seandainya dia mengizinkan bagi untuk masuk, maka masuklah, silakan masuk. Ya, ini kalau diizinkan, ya, mungkin dengan kata-kata silakan masuk, atau tafadhal silakan, atau ta'al kemari, ya, tidak mengapa, ya. Maka boleh. Dan ketika yang memberi izin itu anak-anak, ya, maka tidak langsung diterima, ya, karena kadang-kadang bisa jadi ketika orang bertamu, tak assalamualaikum, anak-anak langsung buka,
langsung buka kan tanpa izin dulu dengan orang tuanya atau bagaimana, ya, maka belum bisa diterima sebagai jawaban, ya. Ayah ada di rumah, ya, mungkin kalau yang bertamu ibu ada di rumah, ya, coba minta ini. Nah, baru biar anak itu ke dalam dulu. Tetap kita jangan melihat ke dalam, tapi di sebelah kanan atau kiri. Ya, intinya ketika diizinkan maka silahkan masuk. Kemudian masalah yang terakhir, wa in qila laka irji' farji'. Seandainya disampaikan, dikatakan padamu kembalilah, pulanglah, ya, maka pulang, ya. Maka pulang, silakan pulang, ya. Di dalam surat An-Nur ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in qila lakum irji'u farji'u. Jika dikatakan padamu kembalilah, maka hendaknya kamu kembali. Huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Itu lebih suci bagi kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi ikhwas kalian azanillahu wa iyyakum, ketika seorang minta izin untuk ketemu, bukan berarti pasti dia diterima. Bisa jadi mungkin orangnya lagi sibuk atau punya uzur tertentu. Mohon maaf, Bapak belum bisa ditemui, ya. Maka bagaimana sikap kita? Ya, kita harus menerima, ya. Atau mungkin disampaikan hajatnya kalau sangat penting, ini ada penting demikian coba disampaikan, ya. Mungkin sudah pulang selesai, ya. Jadi kalau seandainya disuruh pulang, dan sikap di situ pulang itu ada dua sikap. Pulang dengan lapang dada atau pulang dengan dongkol, ya, gerudel. Ya. Sikap yang tepat yang mana? Yang pertama. Ya, dan Allah katakan di sini, huwa azka lakum, maka itu lebih suci bagi kalian. Ketika kalian pulang, itu lebih suci bagi kalian. Ya, dan ingat, seorang muslim itu mudah memberikan uzur bagi saudaranya. Ya, bisa jadi orangnya tidak bisa ditemui, atau mungkin mudirnya, bosnya atau siapa sedang sibuk kalau di kantor, ya. Ya, atau kalau di rumah mungkin ada anak-anak pengen masuk, tidak boleh, nanti abi lagi ini ya, lagi sibuk atau lagi ada suatu hal, ya. Jadi tidak boleh masuk kamar kalau anak-anak, ya. Jadi ini ada syariat yang bisa jadi dari kita belum mengetahuinya, ya. Jadi boleh seorang menolak orang lain untuk menemui dirinya. Taib, apa yang disampaikan di sini sudah selesai. Dan sekali lagi, seandainya seorang disuruh untuk pulang, ya, maka dia kembali dengan lapang dada, ya, dengan lapang dada. Ada beberapa tambahan berkaitan masalah meminta izin, ya, atau ingin berjumpa dengan seorang sehingga dia minta izin, mengucapkan salam dan sebagainya. Yang pertama adalah memilih waktu yang tepat. Memilih waktu yang tepat. Ya. Bukan waktu-waktu yang kurang tepat, ya. Contoh waktu yang tidak tepat atau kurang tepat, contohnya apa? Habis zuhur mungkin bisa jadi habis zuhur kurang tepat, ya. Contohnya terlalu malam, ya. Terlalu malam atau terlalu pagi, masih pagi-pagi buta, kemudian tanpa ada janji pengen bertemu hal yang nggak penting, hanya pengen ngobrol biasa saja, ya. Katakan irji, pulang nanti aja jam 9, ya. Nggak apa-apa, pulang kamu. Kalau disuruh pulang, pulang, ya. Coba antum buka ayat surat An-Nur ayat 58.
An-Nur 58. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nur ayat ke-24. Ayat ke-58. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaklah hamba sahaya, itu laki-laki dan perempuan yang kalian miliki, walladzina lam yablughul hulum minkum, dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kalian, meminta izin kepada kalian pada 3 kali kesempatan, pada 3 waktu. Min qabli salatil fajri, yaitu sebelum waktu salat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, dan ketika kalian atau kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, ketika pakai pakaian santai, ya, di siang hari. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, kemudian min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Thalathu auratil lakum, itulah 3 aurat waktu bagi kalian. Ya, laisa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahun, ya, tidak ada dosa bagi kalian dan juga bagi mereka selain di 3 waktu tersebut. Tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd, ya, karena kalian sebagian atas yang lainnya itu sering keluar masuk melayani dan sebagainya, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kalian dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Ya, pada zuhur orang butuh istirahat, ya, tidur siang, kemudian bisa jadi mengenakan pakaian tidak seperti ketika dia di luar, ya, maka butuh izin, ya, anak-anak butuh izin, ya, tidak asal buka pintu saja, ya. Apalagi orang tidur dalam keadaan tertentu mungkin, ya, ada aurat yang tersingkap sehingga butuh izin. Ini yang pertama, memilih waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Mengetuk pintu sebanyak 3 kali. 3 kali di sini ada jeda, ya. Tok tok tok, assalamualaikum. Ya. Kemudian kedua, diulangi, assalamualaikum. Ya. 3 kali assalamualaikum. Kalau tidak ada jawaban bagaimana? Pulang. Ya. Bisa jadi sahibul bait mendengar tapi tidak ingin menemui, siang-siang kok bertamu seperti ini, ya. Nah, dia tidak ingin menemui, ya sudah, tidak usah dijawab, tidak usah dibuka, ya. Bagi yang datang maka dia pulang. Kemudian ketika mengetuk pintu maka tidak perlu kuat-kuat, secukupnya kira-kira bisa didengar oleh orang dalam, ya. Jangan kuat-kuat, tidak perlu kuat-kuat, ya. Kemudian selain daripada itu, nah ini penting, ya, kalau seandainya ditanya siapa itu, siapa yang ada di luar, maka sampaikan, kenalkan diri antum, ya. Siapa itu? Jangan mengatakan saya. Siapa saya? Ya saya. Saya itu siapa? Malah ngeyel, ya. Malah debat antara dalam sama luar, ya. Tidak boleh. Rasulullah SAW dahulu ketika ada yang datang kepada beliau, pernah suatu ketika Jabir pada saat itu mengetuk pintu rumah beliau, kemudian beliau bertanya, "Manda?" Siapa itu, ya. Jabir menjawab, "Ana," saya, ya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ana," ya, saya, seakan-akan beliau tidak suka, ya. Nah, ini penting antum, makanya beberapa kali saya sampaikan kepada antum ketika ditanya siapa ini, jawab, ya. Bukan saya Ustaz, bukan saya Ustaz. Iya, kamu tahu, saya, kamu, ya. Saya bukan kamu bukan saya, malah pusing nanti muter-muter, ya. Jadi jawab namanya. Saya Dwi Pak Ustaz. Nah, seperti itu, ya. Saya Sandoro. Jawab, ya, dengan nama, ya.